Bisnis ayam petelur saat ini sangat berkembang pesat, terlebih dengan banyaknya konsumsi permintaan telur-telur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kali ini Kalingga Cilacap berada di kawasan peternakan ayam petelur yang berada di daerah Desa Cilibang, Jambu Sari. Ikuti saksikan bagaimana proses dan sisi bisnisnya dari ayam petelur yang punyanya Bos Eko Jambu Sari. Dukung terus channel Kalingga biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, juga share. Biar kita selalu semangat menginformasikan sisi baiknya tentang dunia bisnis yang lain kepada kalian semua. Saksikan. Saya kenapa memilih usaha ayam petelur, karena berpikir telur itu setiap orang pasti Dibutuhkan orang ya. nasi goreng pakai telur, Telur, Indomie pakai telur. Siap. Makan kita makan pagi nggak ada lauk, kita cukup Goreng telur. Iya. Siap. 25 kilo perjalanan dari kota Cilacap menuju ke desa Cilibang, melihat dari dekat proses pemeliharaan salah satu peternak ayam petelur yang ada di desa Cilibang. Di sini kita bisa belajar bagaimana cara pengelolaan kandang ayam beserta dengan ayam-ayamnya setiap hari, melihat langsung aktivitas yang ada di sana. Dibantu Pak Catam yang setiap hari merawat dan menjaga ayam serta kandangnya, kita bisa mendapatkan informasi bagaimana setiap hari pekerjaan yang beliau lakukan untuk menjaga dan merawat ayam-ayam yang dipeliharanya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa? Pak Catam Jambu Sari. Jambu Sari. Pak, mohon izin Pak, saya mau tanya. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan melihat kandang ayam, sistem pengelolaannya kok bagus. Ini punya siapa Pak? Punya Pak Eko Jambu Sari. Oh, sudah berapa lama Pak di sini Pak? Ya sudah, saya udah 2 tahunan lah. 2 tahunan ya. Saya tanya Pak, dengan sistem pengerjaan seperti ini mempermudah Bapak atau bagaimana Pak? Ya mudah. Mudah. Iya. Ini alat-alatnya kan pakai inilah alat yang belum orang pakai lah. Itu. Oh gitu ya. Jadi lebih semi modern gitu Pak ya. Ya.
Total ayam ada berapa ini Pak? 2.500. 2.500 ayam bertelur semua atau enggak? Enggak. Ya. Ini usia ayam berapa Pak? Usia ayam 29 bulan. 29 minggu. Ya. Dan umumnya itu ayam petelur ini bisa menghasilkan telur setelah umur berapa? Ya sekitar itulah 30 mingguan lah. 30 Ya, mingguan. yang baru. Itu sudah bisa mengeluarkan telur. Ya. Oke. Ini untuk pakan Pak. Sehari dikasih makan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Campurannya apa aja Pak kalau boleh tahu? Campurannya jagung sama konsentrat sama Dedek. Dan untuk minumnya 2 kali juga. Minumnya enggak, cuma itulah kalau pagi kan banyu dicurat dikocaki, langsung dikasih air penuh. Langsung diberi vitamin. Ya. Oke. Terus untuk 2.500 itu bisa menghasilkan berapa ribu telur? Ya kalau segini umur 29 minggu belum nyampe itulah 2.500 full. Ya cuman baru 1.980-an biji. Oke. Saya mau tanya lagi Pak. Biasanya kalau saya beli telur ada yang kecil, ada yang besar. Itu pengaruh faktor apa Pak? Ya kadang-kadang jenis ayamnya itu bibitannya lah besar kecil. Kadang-kadang pengaruh kesehatan ayamnya. Ya kadang kurang sehat kan telurnya kecil gitu. Oh gitu ya. Terus untuk sistem kebersihan kandang Pak, itu setiap jam disapu atau setiap hari atau bagaimana? Ya kadang-kadang nyapunya itu 1 kali pagi lah. Pagi disapu. Ya kadang sore ya kalau ada waktu ya disapu lagi gitu. Tapi yang jelas kayak tempat minum sebelum dikasih air Ya dibersihkan dulu. Ya dibersihkan, dikocakin. Terus gitu. untuk kotoran Pak, kotorannya itu dibersihkan apakah setelah berapa bulan sekali? Ya seharusnya itu dibersihkan, tapi ya sampai sekarang ini belum. Oke, Ya siap. pokoknya nantilah kalau Sudah slow ya. Ya. Oke ya. Terima kasih Bapak. Dengan Pak siapa tadi? Pak Tatam. Pak Catam. Nggih, sukses selalu nggih Pak nggih. Ya amin lah. Nggih, amin. Atur suwun. Ya. Terima kasih. Ini setiap pagi disapu atau Iya setiap pagi. Dari lokasi peternakan ayam, kita langsung berpindah menuju kediaman Bapak Eko selaku pemilik dari peternakan, sehingga nanti kita bisa belajar lebih jelas lagi tentang sisi bisnisnya. sehat juragan? Alhamdulillah. Iya, sengaja gitu. Motor rebut. Berapa? Rusak kok. Dikasih air gudang ya macet. Oh alah. Gudangnya ki ya? Gudang jagung. Penggilingannya di belakang. Penggilingannya. Boleh Mas, belum Mas. Dari lokasi gudang kita bergeser menuju ke belakang untuk bisa melihat bagaimana proses pembuatan pakan yang ternyata diolah sendiri dari nol guna ya? menekan biaya produksi. Setengahnya ya? Setengah apa namanya Proses ya. campuran. Pakai mesin milik apa? Berarti campurannya apa aja Mas? Ini konsentrat, Konsentrat, jagung nanti digiling, terus sama pekatul. bekatul, Terus tambah lagi paling ini premix. remik. Oh, fungsinya apa Mas? Ini seperti kualitas cangkang itu biar Oh, untuk cangkang telurnya. terus kita pakai kunyit juga. Kunyit. Oh, ada campuran kunyit ya. Fungsinya Mas? Kunyit ini Ya, untuk ingin melapisi usus-usus jeroan lah jeroan supaya nggak ayam. dobolen. Oh, Biasanya itu double. double ya karena sering Telur tiap bisa. hari bertelur ya. Cuma kalau ada luka, ayam luka biasanya tak taburin kunyit. Bagian ikunya. Bagian yang luka. Yang Biasanya luka. kalau ada ayam yang double, itu kan bagian anusnya jebol sampai itunya apa? Jeroannya keluar. Itu bisa menimbulkan kematian. Langsung mati kalau nggak ketahuan. Jadi begitu kejadian double Langsung kasih kunyit. sekitar 10 menit udah
kalau nggak ketolong mati. Tapi kalau dikasih kunyit mending. Kalau ketolongan apa ibaratnya ketahuan langsung kita tanganin, kasih kunyit biar meredam darah juga kan. Nanti kita biarin rutin nanti 3 kali sehari kita taburin lagi supaya cepat. Tapi harus dipindah ya dari kandang. Iya, dari kandang kita ambil, kita pisahin. Jangan itu rahasia. Ini tip ya. Ya dari 2.500 baru 2.000 ya maksimal ya. Seharusnya di umur 30 minggu ini sudah puncak. Puncak ya. Iya, seharusnya udah masuk ke 90% produksi. Itu dihitung kalau 2000 berarti sekitar 70 sampai 85%. Karena banyak yang istilahnya nggak bertelur sih. Oh gitu ya. Jadi sedang seleksi, itu lagi di seleksi mana yang kiranya terlihat jelas ini ayam nggak bertelur, ini enggak, kita seleksi. Kalau kiranya 2 hari nggak bertelur, kita pisahin ke kandang yang satu-satu. Nanti ini sortir sudah ya. lebih dari 3 hari, ya udah kita eksekusi aja. Eksekusi ya. Walaupun dia produksi, otomatis perhitungannya nggak ketemu. Karena sudah istilahnya apa ya, dari pakan sama dia menghasilkan telur hitungannya Gas banding. Oh iya siap. dan nutup lah. Itu produktifnya seekor ayam itu bertelur dari usia berapa sampai usia berapa? Kalau rata-rata para peternak itu pasti di umur 18 sampai kurang lebih ya 1,5 sampai 2 tahun. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channelnya Kalingga Cilacap. Kali ini kita sudah berjumpa dengan sosok pemuda yang luar biasa. Masih muda tapi usahanya sudah luar biasa. Amin. Perkenalan Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Eko Nur Pratomo, nama lengkapnya. Saya asli Jambusari, Jambusari. lahir di Cilacap juga, cuman sudah dulu merantau di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Terus kembali ke kampung ya Mas ya? Ke kampung. Usia berapa Mas sekarang Mas? Sekarang menginjak 29. 29. Wah, masih muda ya. 29 sudah punya usaha sendiri dan bisa mempekerjakan orang lain ya. Nah, ini yang perlu kita contoh rekan-rekan sekalian, sahabat Kalingga. Bagaimana sosok seorang Eko dari yang tadinya merantau ke Jakarta sampai akhirnya bisa mandiri, punya usaha sendiri sehingga tidak perlu harus bekerja keluar kota, cukup di kampung sudah bisa menghasilkan. Usahanya adalah peternak ayam petelur. Mas Eko, usaha ayam petelur dimulai dari tahun berapa Mas? Apa sepulang dari Jakarta? Sepulang dari Jakarta. Itu perkiraan di tahun 2018. Itu karena memang keinginan sendiri atau memang disuruh sama orang lain atau orang tua? Enggak, kita inisiatif daripada pribadi saya sendiri. Awalnya kita kan berpikir seperti ini, kita kerja sama orang entah sampai kapan gitu loh. Karena kita juga akan mengalami dimana kita tidak ikut kerja dengan orang lain, dan juga kita di masa tua ada istilahnya tabungan ataupun yang bisa membiayai kita hidup gitu loh. Nah di situ saya awalnya tertarik ke ayam. Ada rekan juga, dia bermain ayam tapi ayam pedaging. Iya, memang kalau ayam pedaging itu keuntungannya luar biasa lah ya. Lebih besar dalam arti karena memang waktunya singkat juga. Tapi resikonya juga lebih besar. Gitu kan. Nah, kenapa saya tertarik di ayam petelur? Karena ayam petelur ini saya perhatikan lebih mudah perawatannya. Betul. Cuman memang modalnya lumayan ya. Bilang lumayan. Jadi awal-awal lumayan ya. Iya, kalau modal awalnya lumayan, tapi kalau kita bertahap istilahnya berjalan sekian lama otomatis ya bisa menghasilkan. Oke. Mas Eko, tadi kita sudah berkunjung ke kandang yang kedua. Iya. Berarti ada 2 kandang ya Mas ya? Iya, ada 2 kandang. 2 kandang itu dua-duanya sekarang diisi atau bagaimana Mas? Yang pertama ada di belakang itu kebetulan untuk proyek permulaan dulu. Yang pertama ya? Iya, kita untuk belajar juga memelihara ayam 1000. Ayam 1000 itu alhamdulillah untuk dari tingkat kematiannya saya belajar juga ayam yang sakit seperti apa kan. Dari ayam 1000 ini alhamdulillah tingkat kematiannya nggak banyak lah istilahnya dibanding dengan mungkin
rekan-rekan yang di sana, karena memang perawatan kita diutamakan sih. Gitu. Jadi apa namanya, hasil itu pasti kalau memang kita serius dan telaten, insya Allah hasilnya pun lumayan. Oke, ini menarik. Kalau berbicara hasilnya lumayan dan bagus banyak, berarti menguntungkan ya. Insya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Eko, untuk memulai bisnis ayam petelur itu tahapan-tahapan apa saja Mas yang harus disiapkan biar nanti para penikmat yang menonton channelnya Kalinga Cilacap bisa sedikit ada gambaran ya. Apa saja Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya sih masih awam ya, cuman ya paling tidak saya punya pengalaman, Bisa berbagi. bisa berbagi dengan rekan-rekan yang ingin membangun usaha khususnya untuk ayam petelur. Jadi yang pertama otomatis juga modal. Ya, modal kita punya. Yang jelas jangan kita istilahnya modal dari pinjaman. Oh, pinjaman. Karena apa? Beresiko banget. Resiko. Misalkan kita pinjam bank nih Ah, buat modal, itu resiko ya. Terlalu tinggi, itu Terlalu tinggi resikonya. Paling ya saya kan juga modalnya dulu hasil dari merantau. Ya. Kita kumpulin Kumpulin. sedikit demi sedikit. Tahap ya, Mas, ya? Ya, ada tabungan. Kebetulan juga pingin di kampung, kita ada lahan. Ya. Pertama, yang kedua itu ada lahan. Lokasinya juga kira-kira memungkinkan. Ya kan, kalau memang biasanya sih memang kalau dalam skala besar harus lebih jauh dari lingkungan lah ya. Pemukiman penduduk ya. Betul. Karena mungkin kalau ayam petelur ini sendiri sebenarnya kalau dari segi bau sih tidak bisa dibilang tidak bau. Berbeda dengan ayam itu ya, berdaging. boiler ya. Ayam berdaging Iya, itu iya. dari pakannya pun beda. Beda ya. Kalau ini kan pakannya menggunakan ayam jagung konsentrat sama pegatul. Cuman tambahannya saya pakai premix dan kunyit ya. Dan Setelah menyiapkan kandang Mas, proses selanjutnya berarti harus ada indukan Mas. betul. Ya, indukan itu harus menyiapkan, memilih yang bagaimana biar menjadi indukan yang bagus dan selalu bertelur. Jadi kalau masalah indukan itu sebenarnya sudah disortir dari Mulai proses telurnya ya. dari telurnya sampai penetasan atau DOC-nya itu. Kalau kita sebenarnya ya karena kita memelihara, awalnya sudah dipilih dari pabrik misalnya kan, yang apa namanya si DOC-nya itu kita hanya sekedar memelihara. Kalau memang dari DOC ya kita sampai dewasa, nanti kita pindahkan indukan itu atau disebut dengan layer, kita pindahkan ke kandang sekat baterai itu. Berarti dengan kata lain tidak memelihara dari kecil ya Mas. Kalau saya pribadi belum, tapi Belum, nanti ya? rencana ke depan Kepingin. saya akan memelihara dari DOC atau anakan ayam karena ada prospek penghematan biaya juga. Penekanan biaya. Oke. Satu ekornya Mas, kalau untuk indukan yang siap bertelur itu bisa sampai kisaran berapa? Kalau kemarin saya beli satu ekor mencapai sekitar di angka 60.000 sampai 65. 60.000 sampai 65 ya. Betul. Itu dengan usia berapa ayam? Itu usia 13 minggu. 13 Atau minggu. dihitung bulan berarti kurang lebih ya 3 bulan ya. 3 bulan ya. Jalan 4 bulan. Itu kalau 13 minggu langsung diambil butuh proses berapa lama itu bisa sampai menghasilkan telur rata-rata menurut Mas Eko? Kalau rata-rata itu masa produksi di umur 17, 18 itu sudah mulai produksi. Tapi kalau memang dari perawatannya bagus, dari DOC sampai dia dewasa siap bertelur, perawatannya bagus, nutrisinya tercukupi, itu lebih awal ada juga. Oke. Ini tadi saya sudah berkunjung ke kandangnya Mas Eko. Sistem pengoperasian kandangnya semi modern Mas. Semi modern. Itu lebih cenderung bagaimana Mas? Apakah ada keinginan untuk menekan biaya produksi atau bagaimana Mas? Kalau dari kandang saya pakai memang menggunakan bajaringan, tidak menggunakan kayu. Salah satunya memang saya berpikir dari daya tahan. Kedua kalau dari biaya memang ya bisa dibilang lumayan lah ya. Lumayan ya. Terus kalau dari segi
tenaga lebih cepat gitu loh. Jadi menghemat juga. Kalau dihitung-hitung sebenarnya sih nggak jauh beda dengan menggunakan kayu biayanya. Kayu ya. Karena kayu itu sekarang, apalagi musim sekarang, kayu itu rata-rata banyak yang masih muda gitu kan. Jadi resiko untuk kerusakannya lebih tinggi. Terus pengerjaannya pun lebih lama. Otomatis karena pengerjaannya lama, kita menggunakan tenaga manusia yang istilahnya tidak terlalu cekatan, otomatis menambah biaya pembuatan. Makanya saya pakai baja ringan. Saya pribadi pun bisa belajar sendiri asalkan kita istilahnya dikerjakan sendiri, insya Allah lebih hemat. Karena kalau kita borongkan, otomatis biayanya membengkak gitu loh. Itulah keuntungannya kalau kita kerjakan sendiri. Ya, mau belajar kita kerjakan sendiri, otomatis bisa memangkas daripada biaya produksi, biaya istilahnya biaya pengeluaran juga. Siap. Oke, lanjut lagi kita ngobrol dengan Mas Eko. Bagaimana dalam suatu bisnis atau usaha itu pasti akan menganut sistem bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran sedikit mungkin, Mas. Bisa diceritakan, Mas, di dalam usaha ayam peternak yang panjenengan terapkan itu dengan sistem bagaimana? Yang pengalaman saya pribadi ini ya. Jadi walaupun saya orang awam, tapi saya ada sedikit pengalaman di ayam petelur. Untuk meminimalisir daripada kos keluar, biaya pengeluaran itu pertama ya dari produksi pakan atau bisa dibilang kita memproduksi pakan sendiri. Iya, jadi itu lebih murah dan juga kualitas daripada bahannya pun insya Allah lebih bagus. Memproduksi pakan sendiri berarti boleh dibilang untuk bahannya, Mas, apakah nanam sendiri atau bagaimana ini? Jadi saya gini, ada yang dari hasil tanam kita sendiri, cuman kalau dari tanam kita sendiri kan otomatis juga waktunya nggak cukup ya? Bukan, terbatas. Jadi butuh bahan baku yang banyak, otomatis kadang petani-petani yang di sekitar wilayah sini banyak juga saya datengin. Kalau kualitas bagus, si barangnya bagus, otomatis saya pasti akan ambil. Baru diolah sendiri ya, Mas ya? Iya, diolah sendiri. Dari jagungnya kita olah, kita giling seperti membentuk bubuk, tapi nggak terlalu jadi bubuk lah, serpihan-serpihan kecil. Nanti setelah itu kita campur dengan konsentrat, terus dicampur lagi dengan bekadul, campur lagi dengan beberapa campuran lain seperti premix dan saya pakai kunyit juga. Kunyit ya. Oke. Ini dari sisi pengeluaran ya, Mas ya. Nah, dari 2.500 ayam, Mas, itu yang bertelur ada 3.000 atau berapa, Mas? Bukan sampai 3.000 telur sampai 2 kali gitu. Iya. Kalau dulu saya benar-benar memperhatikan ayam, ada yang bertelur sehari atau dalam waktu siklus 1 kali 24 jam itu ada yang bertelur 2 kali. Dan itu ada ya? Ada. Kalau secara logika memang nggak mustahil, nggak mungkin. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, pagi itu keluar ada 3. Karena di situ ayam isinya 2, kan gitu. Di situ ada 3. Sedangkan yang sebelahnya pun ada full 2. Jadi nggak mungkin kalau loncat ke sini otomatis salah satu. Betul. Iya, salah satu pasti ada yang bertelur 2 kali. Dan itu fix murni. Bukan kita ambil dari ini kita taruh di situ. Siap. Jadi bisa, karena memang mungkin daripada makanannya nutrisinya itu tercukupi bahkan lebih, bisa memproduksi lebih dari 1 ya itu pasti memungkinkan. Yang belum terjawab, dari 2.500 menghasilkan berapa telur? Ya, kalau kita prinsipnya menggunakan presentasi 85% lah, itu udah lebih dari cukup menguntungkan. Iya, jadi kalau 70 kalau bisa dibilang menipis dalam arti itu ngepas karena kita juga istilahnya pakai pakan racikan sendiri. Masih nutup. Tapi kalau kita pakannya kita beli beli semua ke pabrik, itu nggak nutup ya. Jadi bisa malah kadang tepol. Oke, siap. Makanya kalau kita usahanya merintis dari pinjaman ke bank, itu resiko nggak ketemunya di situ ya. Oke. Dari hasil telur itu, Mas,
cara pemasarannya itu bagaimana? Apakah jenengan harus either? Apakah ada orang yang mengambil setiap paginya, Mas? Ya, kalau saya pribadi, alhamdulillah sampai sekarang itu hampir tidak pernah keliling. Jadi setiap kali saya ambil, kadang ada yang minta telur, saya ambilin gitu kan. Tapi kita pulang ke sini juga banyak yang datang terus ngambil telur di sini gitu. Jadi saya hampir nggak keliling. Oh ya gitu ya. Siap. Oke. Berarti memang prospek bisnis telur itu menjanjikan ya, Mas? Ya. Dan sangat kebutuhan menjanjikan. telur itu dengan adanya jenengan di sini tercukupi atau masih kurang? Malah itu masih kurang. Masih kurang Ya, bahkan masih kurang. Masih Iya, banyak. iya. Karena kebutuhan telur itu hampir semua orang makan telur pasti. Makan telur, betul. Kalau ayam, daging atau apa mungkin kan Jarang ya? cepat bosan, terus juga banyak yang istilahnya punya pantangan lah makan telur, Siap. makan di daging itu kan. Itu. Makanya saya kenapa memilih usaha ayam dan telur, karena berpikir telur itu setiap orang pasti Dibutuhkan orang ya. nasi goreng pakai telur. Telur, betul. Indomie pakai telur. Siap. Bahkan kita makan pagi nggak ada lauk, kita cukup goreng telur. Iya. Siap. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ujung ngobrol dengan seorang tokoh pemuda yang masih muda, sudah bisa merintis usaha untuk bisa bertahan dan menghasilkan yang dibutuhkan. Iya. Berarti kunci suksesnya apa, Mas? Motonya jenengan itu apa? Moto saya, siapapun yang mau, yang berniat dan bersungguh-sungguh, insya Allah Berhasil. ada hasil yang memuaskan lah. Siap. Salah ya, siapapun yang berusaha dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil seperti Mas Eko. Oke? Insya Allah. Ya. Terima kasih buat teman-teman Kalingga yang sudah nonton. Semoga pelajaran yang baik ini bisa kita pelajari, bisa kita cermati, sehingga kalau ada yang bagus kita bisa ambil, bisa praktekkan di kehidupan kita semuanya. Iya. Oke, di ujung acara saya sampaikan terima kasih Mas Eko. Sukses. Amin. Sama. Ya, tak tunggu nanti penambahan kandang-kandangnya Iya, lagi. nanti kita kabarin insya Allah kalau ada rezeki lebih untuk biaya pembuatan kandang kita kabarin. Siap, oke. Terima kasih semuanya buat sahabat Kalingga. Dukung terus channel Kalingga Cilacap biar terus berkembang dan semangat memberikan informasi buat teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, juga share. Iya. Biar kita tambah semangat untuk bisa menginformasikan sesuatu yang baik buat kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.